Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rojak SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja SMP Negeri 1 Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran yang dilaksanakan secara unik di SMP Negeri 1 Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dengan model pembelajaran FP1 is Teacher. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya pimpin doa. Bersiap, Siap. berdoa, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Ya anak-anak, setelah baca doa, Bapak cek kehadiran hari ini ya. Aang Suhendar, Abi Apriawan, Hadir Pak. Siti Nuraina, Wildan, Hadir Pak. Zahwa. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Belajar Pancasila ya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
semuanya tambah semangat, mari kita bersama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih, kita buat semuanya. Ya Nana, hari ini materi yang akan kita bahas adalah yang pertama contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat dengan istiqomah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Tapi sebelum masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya ini ya? Melalui pembelajaran Everyone is Teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Nanti kamu harus bisa membuat contoh perilakunya, ya, contoh perilaku ketakwaan. Kemudian ada asesmen atau penilaian. Di sini ada 3 penilaian yang akan Bapak nilai. Yang pertama penilaian sikap. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Inilah asesmen yang akan Bapak lakukan pada pertemuan kita hari ini. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa makna dari sholat? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut bahasa, sholat adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke. Oke, kemudian yang kedua, apa itu zikir? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh, silakan. Secara bahasa, zikir artinya mengingat. Sedangkan secara istilah, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Sholat tepat waktu dan sedang sholat. Oke, terima kasih ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi pertama ya. Contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Yang pertama, melakukan sholat tepat waktu. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya sholat dalam sehari sebelum berapa waktu? Ya, silakan. Oke, tangan. Jadi sehari semalam sholat itu 5 waktu. Ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian yang kedua, khusyuk dalam sholat. Ini maksudnya bagaimana supaya khusyuk, kalian harus bisa memahami apa makna dari sholat itu sendiri gitu ya. Insya Allah kalau sudah paham tentang sholat, nanti sholatnya bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, meningkatkan frekuensi sholat sunnah. Banyak macamnya sholat sunnah. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam dari sholat sunnah? Saya, Pak. Oke, silakan. Sholat sunnah tahajud, duha, Ya. qabliyah, ba'diyah. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang keempat, berzikir setiap saat. Banyak sekali lafaz-lafaz zikir atau bacaan zikir yang akan kita lakukan ya. Yang pertama ada bacaan tahlil. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Oke, la ilaha illallah itu bacaan tahlil. Kemudian ada bacaan tahmid. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya bagus. Kemudian ada bacaan takbir. Oke, apa? Allahu Akbar. Itulah bacaan-bacaan dalam berzikir. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya ya. Kemudian yang kelima, di sini ada menjauhi maksiat dan dosa. Banyak sekali contoh-contoh maksiat ya. Oke, contohnya siapa yang mau ngasih contoh? Saya, Pak. Ya, silakan. Pacaran. Pacaran, ya pacaran termasuk dosa ya. Kenapa? Karena bukan muhrim. Jadi kalian tidak boleh pacaran. Ada lagi contoh dari perbuatan dosa? Saya, Pak. Ya. Tidak boleh meminum minuman keras. Oke, tidak boleh minum minuman keras atau khamr, itu juga dilarang ya. Pokoknya sesuatu yang memabukkan hukumnya
haram. Berarti tidak boleh kita lakukan. Paham semuanya ya? Oke, kalau begitu kita langsung ke materi yang kedua. Sholat dengan istiqomah. Maksudnya bagaimana supaya kita bisa melaksanakan sholat secara istiqomah. Nah, yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Supaya kita punya maksud. Bagaimana caranya supaya ketemu Allah? Tentunya dengan sholat secara istiqomah. Kemudian yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Banyak manfaatnya. Bahkan dalam kedokteran ternyata sholat itu ada hikmahnya, gitu. Yang luar biasa pokoknya sholat itu. Kemudian yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Dalam artian ingat mati. Kenapa? Semua orang yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian niat yang tulus. Ingat, niatnya jangan kamu melakukan sholat itu pengen dilihat orang lain, pengen dipuji orang lain. Itu namanya riya. Tidak boleh ya. Oke. Yang kelima, lakukan sholat berjamaah. Tolong ini dibiasakan sholatnya berjamaah, khususnya laki-laki nih. Tolong kamu sholatnya berjamaah. Bisa melaksanakan berjamaah? Bisa. Insya Allah bisa ya. Kalau mau pasti bisa. Kemudian yang keenam, berteman dengan orang yang rajin sholat. Ingat, temanmu menentukanmu gitu. Artinya kamu jangan sampai salah pilih teman. Bisa-bisa kamu pasti terbawa gitu. Cari temanmu yang soleh atau solehah, insya Allah nanti kamu akan terbawa. Kenapa? Teman yang soleh dan solehah ketika waktunya sholat pasti akan mengingatkannya. Ya. Kemudian yang terakhir, banyak membaca buku keislaman. Tolong ya, yang dibaca itu jangan hanya buku novel-novel saja gitu ya. Apalagi sampai yang kau baca itu novel yang dewasa gitu ya. Jangan dulu atau jangan sering membaca novel tersebut. Ingat ya, di sini coba kamu baca tentang keislaman novelnya. Insya Allah kalau sering baca kamu akan terteguh hatinya dan insya Allah akan bisa melaksanakan sholat secara istiqomah. Itu materi hari ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, insya Allah bisa. Oke anak-anak, setelah memaparkan materi, sekarang Bapak akan memberikan kertas ini sama kalian semua. Tolong diisi nama dan satu pertanyaan terkait materi hari ini. Kemudian setelah itu dikumpulkan tulis sama Bapak ya. Silakan mulai diisi, jangan lupa nama dan pertanyaan terkait materi hari ini ya. Setelah selesai silakan dikumpulkan Pak. Oke, silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan ya. Silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menulis pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang sudah dibahas hari ini. Sekarang secara random Bapak akan menyebutkan nama kalian ya, di antara kalian. Yang pertama, Abi Apriawan, silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda. Pertanyaannya sebutkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemakna salat dan zikir. Jawaban saya melakukan salat waktu dan sesudah salat. Oke, silakan. Terima kasih Abi Apriawan. Selanjutnya Maulida, silahkan dibacakan. Saya Pak. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat Nadia Sampah. Pertanyaannya yaitu, sebutkan contoh perilaku ketakwaan. Dan jawaban saya adalah menjalankan sholat, membayar zakat, dan yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Oke, terima kasih Maulida yang telah menyampaikan pertanyaan dari temannya. Selanjutnya silakan Meisa. Saya Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi Apriawan. Pertanyaannya adalah sebutkan contoh perilaku ketakwaan.
Jawaban saya adalah 1. Membaca Al-Quran, 2. Bersikap jujur, 3. Menghindari gibah dan fitnah. Ya, terima kasih Mbak Isa. Selanjutnya Muhammad Rapsanjani Alwi, silakan. Ya. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sholat? Jawabannya, menurut bahasa sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan zikir dan diakhiri dengan salam. Oke. Oke, terima kasih Muhammad Rapsanjani. Selanjutnya silakan Mutia Nur Zahra. Saya Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noval. Pertanyaannya adalah berapa waktu sholat dalam sehari semalam? Jawabannya 5 waktu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mutia. Sekarang Anda dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nuraina. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar bisa melaksanakan sholat secara istiqomah? Jawaban saya adalah bertaubat, hadiri pengajian atau kajian, jangan meninggal sholat. Oke. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya Naufal, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abang. Bagaimana cara berpikir? Jawaban saya jika dengan hati, jika dengan lisan, dan jika dengan perbuatan. Anak-anak, sekarang kita melakukan diskusi kelas ya. Ini ada lembar kerja kelompoknya ya. Sekarang silakan mejanya diatur ya. Kita diskusi buat 6 kelompok ya. Anak-anak, di sini ada lembar kerja kelompok ya. Kalau di sini nanti tulis nama kelompoknya, kemudian kelasnya di sini ada petunjuknya. Kalau dibaca dulu sebelum mengisi. Kemudian pertanyaannya itu mencari data dan informasi dari berbagai sumber mengenai makna sholat dan zikir. Silakan yang membawa HP dibuka HP-nya. Ya, silakan. Anak-anak, sekarang silakan presentasikan masing-masing kelompok ya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya adalah mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai makna sholat dan zikir. Jawabannya adalah yang pertama makna sholat. Sholat wajib adalah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat wajib merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Makna zikir.
Menurut Syekh Abu Ali Ad-Daqaq yang dikutip oleh Joko Eskolat dan Bilal Pita Madinah mengatakan, zikir adalah pihak penopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sungguh zikir adalah landasan bagi thariqat itu sendiri. Tidak ada seseorang pun yang dapat mencapai Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang dengan terus-menerus berzikir kepadanya. Junun Al-Misri menegaskan pula mengenai zikir bahwa seseorang yang benar-benar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lupa segala sesuatu selain zikirnya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari segala sesuatu dan ia akan diberi ganti dari segala sesuatu. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan sholat? Jawabannya adalah, menurut bahasa, sholat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah sesuatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silakan kelompok 2 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan: mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai makna sholat dan zikir. Satu, makna sholat. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azhar dan Abdul Wahab, sholat menurut bahasa adalah doa. Dengan kata lain mempunyai arti mengandung. Sedangkan khas Jawa dalam dari mengatakan sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna zikir menurut Afif Ansari secara etimologi, mengingat, memperhatikan, mengenang, pelajaran, mengerti atau ingatan. Mengingat dalam kehidupan manusia, kata ingat ini dalam sangat dalam. Karena salah satu fungsi pikiran dan cermin berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, dari kelompok kami ada yang ingin ditanyakan? Saya, pertanyaannya adalah bagaimana cara berzikir dengan benar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya. Sekarang kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Makna sholat. Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Kemudian Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharibili dalam kitab Fathul Qorib mengatakan bahwa secara istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, salat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang harus ditentukan. 2. Makna zikir. Menurut saya Abu Ali Adab yang dikutip oleh Joko Eskolat dalam Bilang Pita Madinah mengatakan, zikir adalah hati yang menopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sungguh zikir adalah landasan bagi thariqat itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang dengan terus-menerus berzikir kepadanya. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Saya, Pak, bagaimana cara berzikir? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Zikir diantaranya zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 6, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai makna salat berzikir. Jawabannya, makna sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling pertama setelah kalimat syahadat. Sholat wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Makna zikir. Zikir yang artinya merupakan perbuatan dengan lisan, menyebut, melupakan, mengatakan dengan hati. Melihat, menyebut, kemudian kalimat mengucapkan, mengulangi, mengulangi saja. Yang terjadikan sebenarnya kembali saja. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, pertanyaannya bagaimana cara agar bisa melaksanakan sholat secara istiqomah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah niat yang kuat, pahami keutamaan sholat, buatkan jadwal sholat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak, Ya. kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu contoh perilaku ketakwaan sebagai usaha dan pikir. Yang pertama, melakukan sholat lima waktu. Yang kedua, khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi sholat sunat. Yang keempat, berzikir setiap saat. Yang kelima, menjauhi maksiat dan dosa. Selanjutnya, sholat dengan istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siti Lia yang telah menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat secara istiqomah ya. Oke, selanjutnya apa yang kalian dapatkan materi pada pertemuan hari ini? Pak, materi yang telah saya dapatkan adalah contoh cara berperilaku ketakwaan dan cara sholat istiqomah. Oke, selanjutnya dari materi tadi, apakah ada yang belum kalian pahami? Saya Pak, alhamdulillah semua materi dapat dipahami dan dimengerti. Baiklah anak-anak, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bertemu dengan pertemuan berikutnya ya. Terakhir, silakan baca doa KM-nya, silakan disiapin. Bersiap. Siap. Berdoa. Mulai.